Ya, saya harap sih negara ini berani untuk menindak secara tegas aksi-aksi atau perilaku premanisme di Indonesia. Masa ya negara sebesar Indonesia ini kalah sama preman? Malu dong. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Di kesempatan kali ini, saya dan juga tim yang bekerja di belakang layar ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada penonton semua. Khususnya buat yang sudah like dan subscribe channel Opsi Politik. Harus diakui ya, bahwa tanpa dukungan teman-teman semua, mungkin channel ini tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Terakhir saya cek itu berapa ya? Ya sekitar 1.500-an subscriber. Jadi setelah rilis 2 mingguan sudah ada 1.500-an subscriber. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua, khususnya yang sudah like, subscribe, dan support channel Opsi Politik. Ya, di konten kali ini saya akan membahas mungkin di luar topik politik ya, tidak terlalu politik. Tapi ini sangat-sangat penting kalau menurut saya. Karena apa? Karena dampak sosial dan ekonominya itu sangat-sangat besar bagi masyarakat. Bahkan bukan hanya bagi masyarakat, namun juga bagi pemerintahan yang ada saat ini, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan, benarkah bahwa Indonesia saat ini darurat premanisme dan parkir liar? Benarkah seperti itu? Saya yakin banyak di antara orang Indonesia yang akan menjawab, iya, memang benar Indonesia saat ini darurat premanisme dan parkir liar. Dan persoalan mengenai parkir liar ini juga sudah sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Namun pertanyaannya, mengapa persoalan parkir liar ini masih sulit untuk diatasi, masih sulit untuk diselesaikan? Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, perhatikan di banyak daerah. Coba cek daerah kalian masing-masing. Hampir semua daerah itu mengalami persoalan yang sama, yaitu masalah premanisme dan juru parkir liar. Bayangkan saja ya, setiap hari kita itu selalu dihadapkan sama tukang parkir liar. Malah terkadang ya, pas mau parkir itu nggak ada orangnya. Giliran mau balik, tahu-tahu tukang parkirnya nongol coba. Sering kan kejadian seperti itu? Bayangkan, kalau sehari 5 kali kita ini pindah tempat belanja dengan asumsi tiap parkir itu membayar Rp5.000, maka sudah Rp25.000 uang yang kita keluarkan hanya untuk membayar parkir liar. Bahkan waralaba atau minimarket yang sudah jelas ada keterangan parkir gratis, itu pun masih saja ada yang nungguin. Nah, bayangkan saja. Dan tidak sedikit loh ya dari mereka ini yang meminta jasa parkir meskipun sudah ada keterangan gratis. Padahal ya, misal kalau ada kehilangan kendaraan, mereka dijamin pasti tidak akan mau tanggung jawab. Itu pasti. Nah, beberapa kejadian ada tuh yang sampai getok tarif parkir sampai 60.000 bahkan sampai ratusan ribu rupiah. Bayangkan saja. Misalnya, kasus yang terjadi di Tanah Abang dan juga di Gresik, Jawa Timur. Nah, ini kan gila sekali kalau menurut saya. Parkir di emperan saja sampai harus bayar ratusan ribu rupiah. Padahal parkir di Vale Mall itu saja cuma sekitar 50.000 sampai 100.000 rupiah. Dan tahu nggak, penghasilan parkir liar di Jakarta jika disimulasikan, nilainya itu bisa mencapai 1,28 miliar rupiah per hari. Ini jika ditotal dari sekitar 16.000 titik. Bayangkan saja, luar biasa sekali kan? Pantas saja ya, tukang parkir liar itu semakin menjamur. Lawang pendapatannya segede ini. Padahal ya, dampak kerugian sosial dan ekonomi dari dua permasalahan ini sangat besar sekali bagi masyarakat. Bahkan bukan hanya bagi masyarakat, namun juga bagi pemerintah dan negara. Dan tolong dicatat loh ya, ini belum lagi kalau kita bicara soal korupsi di Indonesia. Tapi sekali lagi saya ingin fokus pada pembahasan dua persoalan, yaitu mengenai permasalahan premanisme dan tukang parkir liar. Dan tahu nggak ya, persoalan parkir liar ini sulit sekali ditertibkan lantaran apa coba? Lantaran ada oknum yang bermain. Ini yang menjadikan sulit permasalahan ini diselesaikan atau dituntaskan. Selain itu, pucuk pemerintahan di daerah juga tidak bisa tegas dan terkesan permisif. Harus diakui bahwa akibat dari tukang parkir liar ini membuat pelaku usaha baik UMKM maupun pemilik waralaba jadi dirugikan. Pelanggan ini jadi kabur dan malas datang.
Jadi jelas ya bahwa keberadaan tukang parkir liar ini sangat-sangat merugikan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah, untuk kasus yang lebih besarnya yaitu adalah masalah premanisme. Tahu sendiri kan, saat ini banyak sekali fenomena preman yang berkedok ormas. Nah, para preman-preman ini sejatinya hanya untuk mencari rumah baru sebagai tempat untuk kamuflase. Dan kemarin kita tahu sendiri Polda Metro Jaya baru saja menangkap 11 anggota Ormas Grip Jaya di Tangerang Selatan. Penangkapan ini dilakukan terkait dengan penguasaan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Bayangkan saja ya, lahan milik BMKG atau milik negara dikuasai ormas. Bahkan dari informasi yang saya dapatkan, Grip Jaya ini diduga meminta uang sebesar 5 miliar rupiah kepada BMKG sebagai apa? Sebagai syarat untuk menarik anggotanya dari lokasi proyek. Lah ini kan parah sekali. Jadi ceritanya, Grip Jaya ini mendirikan pos dan menempatkan anggotanya untuk berjaga secara permanen di tanah milik negara, tanah milik BMKG. Nah, yang mengejutkan adalah ternyata sebagian lahan itu disewakan dengan tarif 3,5 juta rupiah per bulan untuk pedagang pecel lele. Parah sekali kan? Nah, ada juga tuh lahan yang disewakan dengan tarif 22 juta rupiah untuk pedagang hewan kurban. Bayangkan saja, bukan lahannya, bukan tanahnya, tapi disewakan hingga tarif puluhan juta rupiah. Nah, ini sih bukan preman tobat, tapi preman ganti baju. Ya, masalah juru parkir liar dan premanisme ini memang harus segera ditindak tegas oleh negara, oleh penegak hukum. Jangan sampai keberadaan mereka ini terus dibiarkan tanpa pengawasan dan tanpa tindakan tegas. Para pemimpin di daerah hingga pusat harus belajar dari Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Nah, di bawah kepemimpinan Nayib Bukele ini ya, para preman yang meresahkan di negaranya disikat habis, disikat semuanya. Bahkan El Salvador memiliki tahanan khusus buat para preman yang sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Bayangkan saja, sampai seperti itu hanya untuk memberantas premanisme. Nah, jadi gimana? Apakah pemerintah Indonesia ini bisa serius untuk mengatasi masalah premanisme ini? Kita lihat saja nanti seperti apa. Ya, saya harap sih negara ini berani untuk menindak secara tegas aksi-aksi atau perilaku premanisme di Indonesia. Masa ya negara sebesar Indonesia ini kalah sama preman? Malu dong. Ya, baiklah, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya. Kebetulan saya kan kenal-kenal sama anak-anak ormas ini dan saya lihat lahan ini kan ada kosong. Saya bertanyalah sama mereka. Siapa? Keke sama Bang Jamal. Sebagai apa? Bang Jamal itu sekjen dari Grip. Kalau Keke ketua ranting dari Grip. Saya bertanya, saya bilang bisa nggak kita pakai lahan ini, gitu kan? Terus saya harus hubungin siapa, gitu kan? Terus ketua Keke bilang, saya telepon dulu ya Pak, ketua Yani. Waktu itu saya juga nggak kenal sama ketua Yani. Akhirnya beliau telepon dan kita janjian. Dan ketua Yani ACC dia bilang nggak apa-apa, nggak aman nih Pak, ini punya siapa? Saya tanya kan gitu, aman Bu, ini apa namanya kekuasaan kita lah, maksudnya bahasanya itu ahli waris gitu kan, disuruh kita yang nunggu gitu kan. Kalau aman ya sudah, saya bilang kayak gitu.